Nggak boleh kayak gitu, Abang. Fakta sejarahnya diakui Alkitab sudah dirubah. Saya tanya sekarang. Udah, saya nggak tanya Alkitab secara utuh. Sekarang saya tanya. Kan, yang menulis, sabar dulu. Ini entry point-nya. Ini entry point-nya. Dengan buku yang lain. Ini entry point-nya. Sabar. Entry point-nya ini. Saya satu pertanyaan, nanti ada beberapa. Ini saya buktikan bahwa Alkitab itu tidak asli. Teman-teman, waduh banyak sekali yang nge-report. Yang nge-report 1000 orang. Aduh teman-teman, kolektenya tolong diterbangkan biar tidak kena report kita. Dia, aduh. Jahat kali kalian, nggak ada. Oh, aduh, hotoi doi. Ya. Aduh, diri. Boleh berbuat jahat. Nah, jangan begitu. Berat saudara. Kasihilah musuhmu. Nah, betul. Hotoi doi. Boru, hotoi doi boru. Oh, sebab teguhkan iman. Oke, bagi hotoi doi. Oke, boru. Bagi. Boru Sinaga, coba saya sampaikan satu pertanyaan. Jangan Sinaga, ritonganya aku, jangan kau. Oh iya. Iya, otodoi. Boru ritonga. Otodoi. Boru ritonga, perhatikan saya. Menurut Boru ritonga, keempat Injil ini menurut Boru ritonga berdasarkan pimpinan Roh Kudus, yang menulis keempat Injil itu siapa? Menurut saya, menurut Boru ritonga, menurut Boru ritonga, coba sekarang minta pimpinan Roh Kudus, siapakah yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Yang menulis pertama itu Yohanes, si Matius ada, ada, Lukas ada. Boru macet ya, Boru kena lagi nih Boru. Lukas ada kok Bang, ada. Saya tanya nih ya. Mereka tertulis. Yang menulis Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah itulah nama-nama yang menulis Injil? Pertanyaan saya itu. Coba saya ulangi ya. Apakah penyematan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itulah orang-orang yang menulis Injil itu sendiri, atau cuma nama nyomot? Macet Boru. Apakah yang menulis Injil Matius adalah Matius? Apakah yang menulis Injil Lukas adalah Lukas? Apakah yang menulis Injil Markus adalah Markus? Apakah yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes? Kasihan aku, gak tega sebetulnya Boru. Mohon maaf Boru ya, gak tega aku. Pendeta aja gak bisa jawab. Iya, dia menulis Matius sendiri, dia menulisnya saat dia bersama Yesus. Baik, sekarang saya tanya, Anda menjawab begini. Sebentar, Boru. Abang dengar dulu, Baik, boleh. Dan disalin, sampailah ke zaman sekarang disalin. Baik, Boru. Boleh Boru? Sudah, saya tanya sekarang Boru menjawab berdasarkan bimbingan Roh Kudus atau tidak? Bimbingan Roh Kudus pasti. Baik. Jadi Boru menjawab berdasarkan bimbingan Roh Kudus, betul? Ya. Oke. Yesus, ingat teman-teman. Saat Matius bersama Yesus, jelas-jelas dia menulis apa yang dilakukan oleh Yesus. Baik, enggak yang saya tanya. Baik, Boru ritonga. Abang nanyanya menurut saya. Iya, enggak menurut Bunda Boru ritonga, Bunda gak usah pakai Bunda. Menurut Boru ritonga, jawaban itu berdasarkan asumsi sendiri atau berdasarkan bimbingan Roh Kudus? Bimbingan Roh Kudus, karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Siap. Teman-teman lihatlah, ini kebenaran Islam nih ya. Saya tunjukkan Boru ritonga. Inilah kebenaran Islam. Kalau Alkitab kenapa suaranya? Ya sabar Boru, sabar. Kita lihat Boru ritonga. Ya, ini di hadapan saya ada tafsir Perjanjian Baru. Ini bukan orang Islam yang nulis. Kita lihat ya, ini yang nulis adalah anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ada ISBN-nya. Kita lihat, betulkah yang menulis Injil Matius adalah Matius? Kita lihat halaman 19. Sabar ya. Nih, kita buka ya teman-teman ya.
Perhatikan ini teman-teman. Ini adalah Injil menurut Matius. Kita buka nih, ini halaman 19. Ini bisa dibeli di online shop, ada di TikTok, ada di Shopee dan lain sebagainya. Kita lihat nih ya. Pengarang, secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus Matius 9 ayat 9 dan diutus sebagai rasul Matius 10 ayat 3 dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga pengarang kuno lainnya, halaman 19, kita buka halaman 20. Nah, halaman 20, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Nih, lihat ini. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Berarti Roh Kudus Anda salah. Sekarang saya tunjukkan ya. Apakah ketiga Injil lainnya ditulis juga oleh orang yang disematkan sebelum Injil itu? Kita lihat halaman 165. Ya, halaman 165. Boru lihat nih, Boru ya. Berarti Roh Kudus yang membimbing Boru Sinaga Boru Ritonga ini salah. Tidak benar. Kita lihat nih. Ini halaman 165. Kita lihat teman-teman ya. Ini Injil menurut Markus, Injil kedua dalam Perjanjian Baru. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bagaimana jadi kitab suci yang ngarang saja nggak jelas. Ini ya, ini tafsir Perjanjian Baru. Ini bukan nulis Muslim, yang nulis itu orang Katolik. Nih, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Di sini ada apa? Imprimaturnya, ada nihil ospatnya. Oh, jangan nangis saudara. Berat. Boru, ayo tobat Boru. Abang, aku mau ngomong bang. Boru, tobat Boru. Aduh, Roh Kudusnya salah Boru. Kasihan. Abang, dengar dulu aku ya. Kan tadi kita sempat bahas ya. Kan kita sempat bahas tadi ya, yang dimana ayat-ayat yang harus kita tidak boleh ikuti. Contoh buku-buku seperti ini. Apakah harus kita mengimani buku ini? Oh tidak. Biarkan saja mereka mengarang. Nggak perlu kita mengimani, tetapi kita mengimani apa yang tertulis di Alkitab. Tidak perlu kamu harus mengimani buku dari dokter apa tadi itu yang pakai jilbab itu, buku apa? Rita Wahyu, Dr. Rita Wahyu. Nah, Rita Wahyu itu. Terus satu lagi buku ini barusan buku apa? Dari Katolik, Bapak-bapak gereja Katolik. Untuk apa kita mengimani buku-buku itu? Sementara sementara Alkitab aja kau Berat. pantas untuk belum sepenuhnya kau imani. Untuk apa kau belajar yang lain-lain gitu loh? Untuk Berat Boru Ritonga, mau nggak saya tunjukkan ayat yang tidak asli di dalam Alkitab yang Anda imani sekarang? Mau nggak? mana ayatnya? Mana, nggak apa-apa. Yohanes 17 ayat ke-21. Sebentar, Matius sebentar ya. Saya lupa ini Matius apa Yohanes. Sebentar dulu ya, saya buka dulu. Aduh, dimarahin tuh Boru sama suami Boru. Sabar, biar aman. Tenang aja. Coba Berapa menit Boru, lagi? Matius 17 ayat 21. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah buat Boru Ritonga sama suami. Coba dibaca. Matius 17 21. Macet nih. Tetapi jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Nah, sekarang saya tanya, di situ ayat itu berbeda nggak dengan ayat-ayat yang lain? Bedanya di mana? Ya, saya tanya bedanya. Apa perbedaan ayat itu dengan ayat sebelumnya? Dari tulisannya apa perbedaannya? Dari sebelumnya, berarti Iya. ayat. Jadi saya tanya, ayat itu perbedaan dengan ayat yang lain apa? Secara kasat mata. Puasa.
berdoa. Nggak jujur, nggak jujur. Nih, teman-teman kita lihat. Maksud kamu apa? Maksudnya apa? Nih, kita lihat teman-teman ya. Ada Boru di Tonga nggak jujur lagi yang kedua. Kita lihat Boru. Kok nggak jujur sih? Ini saya tunjukkan Jangan kepada bilang Boru. nggak jujur. Boru, kita lihat nih Boru. Saya tanya nih, perbedaan ini dengan ini apa? Dengan ayat sesudahnya apa? Yang mana tuh? Yang warna Ini kan merah apa warna biru? Yang Boru baca kan ayat ini. Ini perbedaan Ya, yang mencolok 21. dengan ayat yang lain apa? Perbedaan yang mencolok apa di situ? Gunung ini akan pindah. Dan akan ada yang mustahil. Ini aja langsung aja. Gimana Boru sih? kayaknya sudah nge-like kayaknya atau nggak jujur. Perbedaan ayat ini adalah dia dalam tanda kurung. Kurawal, betul atau tidak? Ya, betul, betul. Itu yang kau maksud. Kau jelaskan yang kau maksud Itu. apa. Sekarang kita lihat ya. Warnanya gitu. Kita lihat pernyataan bapak-bapak gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ini tafsiran Alkitabnya. Kita lihat apa? Silakan dibaca. Matius 17:21 dalam tanda kurung. Apa menurut bapak-bapak gereja di Yerusalem? Coba dibaca. Mana? Ayat Ini? ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 ditambah dengan berpuasa. Nah, teman-teman lihat ya. Ayat ini tidak asli. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada catatan surat Al-Baqarah tidak asli. Nggak ada. Hanya di dalam Bible ayat ini tidak asli dalam Matius. Tetapi ditambah di dalam Markus 9:29 dengan ditambah berpuasa. Nah teman-teman, apa yang menyebabkan ditambahkan ayat tambahan? Karena, ini baru saya kasih tahu ya. Kenapa ayat 21 itu ditambah? Ini kan ayat tambahan nih. Karena seluruh orang Kristen di muka bumi tidak ada yang sanggup menggenapi ayat ke-20-nya. Coba Boru di Tonga perhatikan ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Karena tidak ada orang Kristen yang sanggup membuktikan ayat ini, maka bapak-bapak gereja menambahkan ayat 21. Makanya ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya tidak ada tanda kurawal, ini ada tanda kurawal. Kita klik yang titik 3 di atas, kita lihat tafsirannya, dibaca ayat ini tidak asli. Sekarang saya minta tolong sama Boru di Tonga, baca Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Apa firman Tuhan katakan? Bentar ya. Boleh. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan naubat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis pada kitab ini. Ayat selanjutnya 19. Ayat 19. Nah, Sebentar ya. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab naubat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. nah, kenapa bapak-bapak gereja menambahkan ayat Alkitab? Boru nangis, Boru. Aduh, gak tega, Boru, sahadat aja yuk, Boru, yuk, biar Boru selamat. Bagaimana? Sabar dulu, Boru. Bagaimana Boru dalam keselamatan kalau kitabnya saja tidak asli? Cukup imani bang. Ya, makanya imanmu itu tidak akan menyelamatkanmu karena kitabnya tidak asli. Kenapa bisa kamu bilang iman kamu itu tidak menyelamatkan? Buktinya iman saya menyelamatkan keluarga saya dan saya. Ya, bagaimana iman Anda benar? Saya tanya, bagaimana iman Anda benar kalau kitabnya tidak asli? Cukup imani kalau memang ada itulah yang tambahan menyebabkan dari mereka. kalian tidak selamat. Hanya imani saja. Cukup imani memang. Cukup imani. Ya, kitabnya sudah tidak asli. Kitabnya sudah tidak asli. Menggunakan abang menyampurkan pemikiran Tuhan Injil ini dengan pemikiran manusia itu tidak akan nyatu, bang.
Saya Tidak tanya akan sama nyatu. Boru di Tonga, saya tanya Contoh. satu lagi. Hotoi doi. Dengar. Boru di Tonga. Contoh, abang menyatukan apa namanya ini biologi ke Alkitab itu nggak akan nyatu, betul nggak akan nyatu. Baik, Sama Boru. halnya Alkitab dicampur adukan dengan pemikiran manusia, kita itu tidak akan menyatu, tidak akan mengerti nggak? Oke. Tidak akan sampai pikiran Aduh, cep kita cep cep gitu. cep cep cep, Kecuali- agak tega, kecuali tega kita semua. mengimaninya. Aduh, mau Kecuali nangis, kita Boru. mengimaninya. Boru, Gitu. Dengan berpik- iman kita percaya. Siap. Buktinya. Kalau sudah iman ya Buktinya. sudah. Kalau sudah iman ya nggak bakal Buktinya. bisa, Abang. nggak bisa. Ya, dengar abang. Buktinya, sewaktu itu hari 2015, gua itu masih sekolah dulu ya, sekolah. Ya. Bapak aku jatuh sakit, bayangin. Ya. Masuk rumah sakit itu lagi PKL butuh uang, sementara uang nggak ada, bapak masuk rumah sakit. Jangan nangis Bayangin dong. aja, Ya, terus. enggak nangis, cuman ini kayak, Tuhan Yesus itu besar banget ya kuasanya ya, gitu loh. Itu bukan Tuhan Yesus itu. Bukan. Yang ngasih Menurut rezeki kamu. itu, Karena- yang ngasih rezeki Bukan, itu Tuhan Allah, kamu. bukan Tuhan Yesus. Ya, Menurut karena kamu, Allah itu kepercayaan sesuai kamu. dengan prasangkaannya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Kalau hambanya menganggap Yesus yang ngasih, ya sebetulnya Allah yang ngasih. Tetapi nanti di akhirat kau akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kau menyembah Yesus? Menurut abang ya. Ini Ya enggak, bukan menurut saya. Menurut Alkitab, Yesus di dalam Matius 4 ayat 10, Isud Mesiho ibnu et Allah. Apa kata Yesus? Sembah itu hanya kepada Allah, bukan kepadaku, kata Yesus. Matius 4 ayat 10. Allah itu satu, Allah itu Ya satu. memangnya Allah Yesus- bukanlah tiga. Allah itu Abang ini satu. nggak percaya. Loh, Dengar. saya percaya Allah itu Yesus, satu. Yesus, Allah, Roh Kudus. Ada berapa? Itu pribadi Bapak. yang sama. Di mana ayatnya? Pribadi yang sama. Ada Di mana ayatnya? Boleh cek di Alkitab. Banyak Di mana Alkitab, ayatnya? Abang, di situ. Saya tunjukkan. Ada di Alkitab. Kalau dalam Alkitab itu Bapak itu Paulus namanya. Mau saya tunjukkan? Mau Bapak saya itu Paulus? tunjukkan? Oh tidak. Bapak itu adalah Allah. Oh, nggak percaya. Yesus, Ya. Roh Kudus. Bapaknya orang Kristen itu Paulus. Mau saya tunjukkan? Udah dikasih tahu kok, nyolot kali abang. Saya nggak Abang nyolot. ini- Coba dibaca. Abang Matius. abang ini dengar abang ini contohnya menghakikatkan omongan abang ke iman saya itu tidak bisa. Ya, kita Menghakikatkan iman abang untuk iman saya itu tidak bisa karena memang itulah perbedaannya. Abang tidak Coba. percaya, abang tidak percaya sama namanya Yesus, Roh Kudus, Tuhan itu. Abang nggak percaya sebenarnya. Saya percaya sama Yesus. Saya percaya sama Yesus. Saya tunjukkan. Abang percaya? Saya Abang percaya sama Yesus. karena Nabi. Dengan Iya. jawaban abang itu Nabi menurut abang. Kita lihat, teman-teman, ya. Sementara di Kita lihat. Akulah Allah. Itu di Coba Alkitab. kita lihat tuh. Kita lihat ya. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah. Di mana Yesus mengatakan akulah Allah? Macet. Di manakah Yesus mengatakan kalau dia adalah Allah? Di mana? Ya. Nih, Di mana? perjanjian lama sebentar, Bang. Perjanjian lama mana ada Yesus, sangat. Aduh. Itu mah Yesaya 41 ayat 9. Aduh. Ini nih. Saya tunjukkan kalau Bapak yang disembah oleh Kristen itu Bapak Paulus. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan nggak? Boru di Tonga. Tunjukin aja. Ya, Nih, Matius. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang saya tanya, yang bersatu dengan Yesus siapa saja? Roh Kudus itu adalah roh yang dicurahkan Tuhan untuk manusia-manusia yang percaya kepada Dia. Yang saya tanya, yang bersatu dengan Yesus itu siapa saja? Yang bersatu dengan Bapa siapa saja? Yesus, Bapa, Roh Kudus. Cuma 3 ini saja. Of course. Yohanes 17:21 dibaca.
Yang bersatu Yohanes. dengan Bapa bukan hanya Yesus. Yohanes 17:21. Yohanes 17:21. Bentar ya. Gak tega sebetulnya, aku gak tega ya, gimana lagi? Para pendeta gak ada yang berani sama saya. Ya udah, baru. Yohanes 17:21. Iya, Supaya Yohanes mereka 17. semua menjadi satu, Nah, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah, benar tadi, yang mengutus aku. yang mengutus aku. Nah, jeder. Ternyata yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus. 12 murid juga bersatu. Abang dengar dulu. Siapa Yesus itu Allah? Iya. Dia adalah Allah. Aduh. Anak. Ih. Apakah Yesus dan Bapa itu satu? Sama Allah? Ya. Satu dalam satu hakikat. Satu hakikat. Iya, yang bersatu dengan Bapa ternyata bukan hanya Yesus. Yohanes 17:21 yang bersatu dengan Bapa. Enggak. Saya tunjukkan sekarang Enggak. siapa Bapak. Abang, Coba nih, saya nih, tunjukkan, nih. saya tunjukkan. Apakah Matius 23. dengar. Matius Abang, 23 dengar dulu ayat aku. ke Dengar dulu aku. 9 dibaca. Halo, dengar dulu aku. Ini aku belum selesai nih dari tadi nih. Mulai. Apakah Yesus dan Bapa itu satu pribadi? Mereka berdua pribadi yang berbeda dalam Oh, satu Tritunggal. beda lagi. Ini maksudnya gini loh Bang. Maksudnya gini, biar aku ini kan. Abang itu ada Aduh, roh. terima kasih Dalam hati abang ada Bang roh, Stelo. kan? Enggak, Abang tadi ada Anda raga. mengatakan kalau Abang para ada murid roh. juga. Aduh, ini Enggak, boru. aku nggak mengatakan bahwa Yesus itu satu. Salam dua Kristus, benar kata Bang Juma nih. Salam dua Kristus. Ternyata mereka ini Kristusnya Bapak Paulus. Itulah Aduh. abang tidak mengimaninya, makanya abang tidak menerima hal itu. Oke, Tidak baik. mengimani karena tidak menerimanya. Enggak. Oke, akan. boru Meskipun aku sinaga berbuat boru di tengah. bla, bla, Boru bla, di bla, bla. tengah. Abang nggak akan Boru terima. di tengah. Kita lihat boru. Abang dengar Boru. dulu. Ya, ini boru. Kita baca ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesus. Kita sayang Yesus, kita cinta Yesus. Coba boru sinaga boru di tengah baca Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di surga. Betul. Oke. Mas? Oke, jadi kita sepakat ya, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya ada satu Bapakmu yang di sorga. Betul? Betul? Jangan ragu, nanti kena tamu lagi. Kan gini loh Bang. Iya, Gini jangan loh. menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Yesus sama dengan Allah. Itulah yang Ya, Tritunggal baik. itu. Kalau Matius memang ragu, 23, Matius Abang, 23, sabar boru. Matius Kalau 23 memang ayat ragu. 9. Ya, Matius 23 ayat ke-9, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, sekarang saya tanya, adakah tokoh di dalam Alkitab yang mengaku sebagai Bapa selain daripada Bapa Yahweh? Ada nggak? Hah? Oke, Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi, I love you full Jesus, but I love Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam more and forever. Yesus yang kita cintai mengatakan jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya satu Bapakmu yang di sorga. Pertanyaan saya, adakah tokoh di dalam Alkitab yang mengaku sebagai Bapa selain Yesus? Yesus dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanya, Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun Bapa di bumi, hanya satu Bapakmu yang di sorga. Adakah tokoh selain daripada Yahweh yang mengaku sebagai Bapa di bumi? Ada nggak? Enggak ada kecuali Oke. Yesus.
Oke, salah. Yesus tidak pernah mengaku. Yang mengaku sebagai Bapa itu mengaku Paulus. dong dia. Yang Mengaku mengaku dia. sebagai Enggak, Bapa enggak, Paulus. enggak. Yang mengaku sebagai Bapa Mengaku Paulus, dia. baca 1 Mengaku Korintus dia. 4:15. Yang Aku udah bilang tadi. ya, ini. coba dibuka. Yohanes 10 1 Korintus. ayat 30. Aku 1 dan Bapa Korintus. adalah satu. Iya, Yohanes 17 ayat 21, yang bersatu dengan Bapa ternyata bukan hanya Yesus, tapi 12 murid juga bersatu dengan Bapa. Nah, pertanyaan saya, di dalam Matius 23 ayat ke-9, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Hanya satu Bapakmu yang di sorga. Pertanyaan saya, siapakah orang di dalam Alkitab yang mengaku sebagai Bapa? Yesus Enggak ada. itu Enggak ada. sendiri. Tapi Paulus. Paulus abang 1 Korintus 4:15 coba. Alkitab loh, Iya, Bang. makanya dibaca Alkitab juga 1 Korintus 14. 1 Korintus coba dibaca ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Tidak ada manusia di bumi di dalam Alkitab yang mengaku sebagai Bapa kecuali si Paulus. Jadi orang Kristen ini kalau menurut ayat ini menyembah si Paulus. Si Paulus adalah Rob orang Kristen. Coba dibaca. Apa? 1 Korintus 4 ayat 15. Oke, 1 Korintus 4:15 si Paulus mengaku sebagai Bapa. Coba dibaca. Mana? Di mana mana? di situ si Paulus mengaku 1 sebagai Bapa? Korintus 4:15 itu menolak Iya, di mana? menganatema ucapan Yesus. Coba dibaca 1 Nih, aku Korintus baca ya. 4:15. Ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai 1000 pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena aku lah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Jeder, aduh si Paulus menjadi Bapa. Aduh, Bukan ucapan aduh. Paulus itu. Ternyata si Paulus gimana? sih, Ternyata Bang? Paulus mengatakan, akulah yang ada dalam Kristus telah menjadi Bapamu. Jadi Bapak yang bersatu dengan Paulus adalah Bapak Paulus. Tuhan Kristen namanya Paulus menurut ayat ini. Karena Yesus yang kita cintai mengatakan jangan menyebut Bapak siapapun di bumi ini. Paulus datang